Kisah ini menceritakan tentang seorang wanita yang mengambil keputusan ekstrim, menyewa pria untuk menikah dengannya. Tapi malam pertama mengungkap rahasia yang mengubah segalanya. Penuh misteri, cinta, dan ketegangan. Selamat menikmati. Tahun 2022. Jakarta. Kota yang sibuk, penuh suara klakson, dan manusia yang berjalan cepat seolah waktu tak pernah cukup. Disinilah cerita ini bermula. Namanya Almira. 28 tahun. Cerdas, mandiri, dan sendiri. Bekerja sebagai manajer pemasaran di sebuah perusahaan kosmetik lokal ternama. Di balik wajah anggunnya, ada luka yang tak tampak, ditinggal tunangan 2 minggu sebelum pernikahan. Hatinya membeku, tapi hidup menuntutnya tetap berjalan. Ibunya sakit. Harapannya satu, melihat Almira menikah sebelum ajal menjemput. Itu sebabnya Almira mengambil keputusan yang terdengar gila, menyewa seorang pria untuk menikah dengannya. Lelaki itu bernama Raihan, 31 tahun. Pendiam, tatapannya tajam, tubuhnya tegap seperti mantan tentara. Tapi pekerjaannya sekarang, serabutan. Supir pribadi, kadang pengawal freelance, kadang menjadi suami kontrak. Dia dibayar untuk bermain peran. Tapi Raihan bukan pria biasa. Ada misteri dalam caranya berbicara, bahkan cara ia diam. Almira mengenalnya lewat agensi eksklusif. Prosesnya cepat. Raihan membaca kontrak itu seperti membaca koran pagi. Ringkas, tanpa ekspresi. 1 bulan pernikahan. Semua formalitas akan disiapkan agensi. Tidak ada hubungan fisik. Tidak ada keterikatan setelah kontrak selesai. Dan semua akan terlihat nyata di mata orang luar. Tapi kenapa aku? Tanya Raihan saat mereka pertama kali bertemu. Almira menatapnya, tegas namun rapuh. Karena kamu tidak bertanya, kenapa kamu harus melakukannya? Hari itu, tangan mereka bersalaman. Dan sejak saat itu, peran dimulai. Pernikahan mereka digelar secara sederhana di rumah sakit. Ibu Almira menangis haru. Raihan memegang tangan Almira dengan lembut, lalu mencium keningnya di depan para perawat yang bersorak kecil. Semuanya terlihat nyata. Dan saat ibunya tertidur malam itu, Almira merasa, untuk sesaat, ia tidak sedang bermain peran. Namun malam pertama menjadi awal dari segalanya. Mereka menginap di sebuah apartemen yang disewa Almira. Hanya berdua. Sunyi, hening. Di meja makan, hanya ada nasi goreng dan 2 gelas teh hangat. Almira gugup. Tangannya gemetar saat membawa sendok. Aku akan tidur di sofa, ujar Raihan datar. Almira mengangguk cepat. Terima kasih, sudah membuat semua ini terlihat nyata. Raihan tidak menjawab. Ia berdiri dan membuka kemeja putihnya. Di dadanya, Almira melihat bekas luka, panjang, seperti disayat. Raihan melihat ke arahnya. Jangan takut, aku bukan penjahat. Aku lebih buruk dari itu. Almira diam. Tapi malam itu, ia tidak bisa tidur. Dia tak tahu bahwa pria yang disewanya menyimpan rahasia kelam. Rahasia yang bisa membunuh. Dan cinta yang bisa menyembuhkan. Malam itu, udara dingin menyelinap dari celah jendela. Almira tak bisa memejamkan mata. Suara detak jam dinding terdengar lebih nyaring dari biasanya. Dan di ruang tamu, Raihan tertidur di sofa, meski tubuhnya terlihat tegang, seperti seseorang yang siap diserang kapan saja. Almira berjalan pelan ke dapur, mengambil segelas air. Tapi matanya tertuju pada selembar kertas di meja. Bukan miliknya. Bukan milik agensi. Itu catatan tangan, dengan tulisan rapi dan kaku. Di bagian atasnya tertulis 1 kalimat. Jika aku tidak kembali, jangan cari aku. Ia tertegun. Tangannya gemetar. Tapi sebelum ia bisa membaca lebih jauh, suara berat dari belakangnya mengejutkan. Kamu nggak seharusnya lihat itu. Raihan berdiri di ambang pintu dapur. Tanpa baju. Luka di dadanya terlihat lebih jelas sekarang. Almira menunduk, gugup. Maaf. Aku cuma. Raihan mengambil kertas itu. Melipatnya pelan. Lalu duduk di kursi dapur. Diam. Tatapannya kosong menatap gelas teh yang mulai dingin. Aku pernah menikah, katanya pelan. Almira menoleh cepat. Tak percaya. Dia meninggal karena aku. Karena keputusan yang aku buat. Aku tidak bisa menyelamatkannya. Almira tak berkata apa-apa. Tapi sorot matanya berubah.
Dari cemas menjadi iba. Raihan menarik napas panjang. Aku pernah di unit tugas khusus. Intelijen lapangan. Negara mengirimku ke tempat yang bahkan tidak boleh disebut di peta. Tapi dalam satu misi, aku gagal. Istriku diculik. Dan aku cuma bisa menerima mayatnya 2 minggu kemudian. Sunyi. Luka Raihan bukan hanya di tubuhnya, tapi di jiwanya. Aku nggak bisa punya hubungan lagi. Karena aku tahu, siapapun yang dekat denganku, pasti akan terluka. Almira duduk di seberangnya, menatap Raihan. Kali ini bukan sebagai aktor dalam drama mereka, tapi sebagai manusia yang retak. Aku nggak nyewa kamu untuk jadi suami sebenarnya. Tapi aku juga nggak siap ternyata, bertemu seseorang yang lebih rusak dari aku. Raihan menatapnya. Dan untuk pertama kalinya, mereka saling melihat bukan sebagai 2 orang asing, tapi sebagai 2 jiwa yang sama-sama hancur. Di hari-hari berikutnya, akting mereka jadi lebih alami. Karena tanpa mereka sadari, akting itu perlahan menjadi kenyataan. Raihan mulai memperhatikan Almira, mengingat makanan favoritnya, menyiapkan payung saat hujan, menjaga jarak, tapi tetap ada di dekatnya. Almira mulai tersenyum lagi. Bukan karena peran, tapi karena hatinya mulai bergetar untuk pria yang seharusnya hanya menjadi peran sementara. Namun di minggu ketiga, ketika semuanya mulai terasa nyata, bahaya itu datang. Seorang pria muncul di depan kantor Almira. Tubuh besar, wajah penuh luka. Mengaku sebagai saudara Raihan. Kau tidak tahu siapa dia sebenarnya, ucap pria itu. Raihan bukan hanya mantan intel. Dia buronan yang diincar banyak orang. Termasuk yang membunuh istrinya sendiri. Almira terpaku. Napasnya memburu. Karena kini, ia bukan hanya menyewa pria untuk pernikahan palsu. Ia mungkin telah membuka pintu bagi seorang pembunuh ke dalam hidupnya. Hari itu, Almira merasa seluruh dunianya runtuh. Kata-kata pria itu mengendap dalam pikirannya. Raihan mungkin membunuh istrinya sendiri. Namun, jauh di dasar hatinya ada penolakan. Ada keraguan. Raihan memang menyimpan luka, tapi dia tak pernah sekalipun menunjukkan tanda sebagai pria berbahaya. Dia bahkan tak pernah menyentuh Almira tanpa izin, meski tinggal serumah. Malam itu, Almira mendatangi Raihan. Matanya tajam. Aku ingin tahu semuanya. Sekarang. Raihan menatapnya lama. Ia tahu, waktunya menyembunyikan diri sudah habis. Aku tidak membunuh istriku, katanya tegas. Tapi aku memang satu-satunya alasan kenapa dia terbunuh. Lalu semuanya mengalir. Tentang bagaimana Raihan dulu menerima misi ilegal. Tentang bagaimana istrinya dijadikan sandera. Tentang bagaimana negosiasi gagal. Dan tentang penyesalan yang tak pernah berhenti menghantuinya. Almira menangis. Ia merasa dadanya sesak. Aku takut, Raihan. Tapi aku lebih takut kehilanganmu. Mata Raihan melembut. Lalu, untuk pertama kalinya, dia menyentuh pipi Almira. Dan untuk pertama kalinya pula, mereka saling berpelukan, bukan karena akting, tapi karena keduanya saling jatuh. Namun kebahagiaan mereka tak bertahan lama. Malam berikutnya, apartemen mereka diserbu. Orang-orang bersenjata, wajah ditutupi topeng. Raihan sempat mengunci Almira di kamar mandi kecil. Simpan ini, katanya sambil menyerahkan sebuah drive data kecil. Kalau aku tak kembali, serahkan ini ke orang yang kutulis di kertas kemarin. Almira memohon padanya untuk tidak pergi. Tapi Raihan hanya tersenyum. Terkadang melindungi orang yang kamu cintai, artinya kamu harus menghilang dari hidupnya. Tembakan meledak di ruang tamu. Almira menjerit. Namun saat dia berhasil keluar, Raihan sudah tak ada. Dan sejak malam itu, Raihan lenyap. Tak ada berita. Tak ada jejak. 2 bulan berlalu. Almira kembali bekerja. Tapi setiap malam, ia duduk di balkon, memandang langit, berharap. Sampai akhirnya, sebuah surat datang tanpa nama pengirim. Isinya singkat. Aku hidup. Jangan cari aku. Tapi aku bahagia pernah menjadi bagian dari hidupmu, walau sebentar. Almira menatap surat itu lama. Hatinya pilu. Tapi ia tersenyum. Karena cinta sejati kadang tidak dimiliki. Cukup hadir. Cukup dikenang.